Zulfikar Ali Bhutto lahir di Larkana, di wilayah Sindh yang saat ini menjadi bagian dari Pakistan. Sebagai anak dari Sirsa Nawaz Bhutto, ia menyelesaikan pendidikan pertama di Mumbai di katedral dan sekolah John Connon. Ia melakukan perjalanan ke Amerika pada tahun 1947 untuk belajar di University of Southern California dan kemudian melanjutkan ke University of California, Berkeley setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan lanjutannya. Ia mendaftar di Harvard dan diterima, tetapi ia memutuskan untuk bermalam di Berkeley. Ia menjadi mahasiswa Asia pertama yang dilantik menjadi Dewan Mahasiswa Berkeley. Saya memperoleh gelar BA dalam ilmu politik dari Berkeley pada tahun 1950. Dan sebagai hasilnya, saya pindah ke Oxford, belajar di Christchurch, dan lulus dengan pujian setelah meninggalkan Oxford. Ia dibujuk untuk melakukan perjalanan ke Lincoln's Inn ahli hukum pada tahun 1953, yang juga pernah dimasuki oleh Allama Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Pada tahun yang sama, Begum Nusrat Bhutto membunuh Benazir, seorang wanita yang belakangan juga mengangkatnya menjadi menteri. Nah, ini dia kata-kata inspirasi dari beliau yang harus kita tahu, teman-teman. Kami, Pakistan, akan makan rumput, bahkan kelaparan, tetapi kami akan mendapatkan salah satu dari kami sendiri, bom atom. Kami tidak punya pilihan lain. Jika hal-hal tidak berubah, tidak akan ada yang tersisa untuk berubah. Entah kekuasaan harus diberikan kepada rakyat atau semuanya akan binasa. Jika orang-orang menginginkan kepala saya akan tunduk tanpa keberatan. Jika saya kehilangan kepercayaan atau rasa hormat dari orang-orang, saya tidak ingin hidup. Tragedi drama adalah kebalikannya yang benar. Saya membimbing Anda untuk mencari kebenaran dari fakta-fakta kondisi historis masyarakat kita dan untuk mengidentifikasi masalah. Solusi yang benar akan datang dengan identifikasi masalah yang benar. Masyarakat yang ditakuti bukanlah masyarakat yang beradab. Masyarakat yang paling maju dan berkuasa dalam arti beradab adalah masyarakat yang telah mengakui etosnya dan berdamai dengan masa lalu dan masa kini, dengan agama dan ilmu pengetahuan, dengan modernisme dan mistisisme, dengan materialisme dan spiritualitas masyarakat yang bebas dari ketegangan, masyarakat yang kaya akan budaya. Masyarakat seperti itu tidak bisa datang dengan formula hocus-pocus dan dengan penipuan. Itu harus mengalir dari kedalaman pencarian ilahi. Saya tidak mencoba untuk meminimalkan hal-hal, saya mencoba untuk membawa mereka kembali ke kenyataan. Iya, ada keadaan di mana penindasan berdarah dapat dibenarkan dan dibenarkan. Sebuah rezim yang menempatkan di bunker hukum tertinggi di negeri itu tidak memiliki otoritas moral untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum. Setiap pemerintah, setiap negara memiliki hak untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan. Misalnya atas nama persatuan. Anda tidak dapat membangun tanpa menghancurkan. Mari kita membangun monumen untuk hak veto. Mari kita membangun monumen untuk impotensi dan ketidakmampuan.
Pakistan pernah disebut sebagai sekutu Amerika Serikat yang paling bersekutu. Kami sekarang yang paling tidak bersekutu. Saya mencoba menjelaskan bahwa ada perbedaan besar antara saya dan Mujib Rahiman. Dia adalah seorang separatis dan saya tidak. Nyonya Indira Gandhi dapat membanggakan diri karena telah memenangkan perang. Tetapi jika dia memenangkannya, pertama-tama dia harus berterima kasih kepada Yahya Khan dan kelompok psikopat buta hurufnya. Hanya ada satu orang yang benar-benar bertanggung jawab atas peristiwa itu, Yahya Khan. Baik dia maupun para penasehatnya begitu mabuk dengan kekuasaan dan korupsi sehingga mereka bahkan melupakan kehormatan tentara. Tika Khan tidak akan mencoba untuk menancapkan hidungnya dalam politik. Di bulan Maret 1972 persatuan Pakistan bergantung pada penindasan kaum separatis. Tetapi untuk melakukannya dengan kebrutalan seperti itu pada orang-orang, bukan pada mereka yang bertanggung jawab, tidak perlu. Itu bukan cara untuk meyakinkan orang miskin yang telah diberitahu bahwa dengan 6 poin tidak akan ada lagi badai. Tidak ada lagi banjir. Tidak ada lagi kelaparan. Saya berbicara menentang metode seperti itu dengan lebih tegas daripada orang lain, dan ketika tidak ada yang berani melakukannya. Pada bulan April 1972, setelah bisnis yang bagus di Daca itu, Yahya Khan memanggil saya. Dia tampak puas, yakin pada dirinya sendiri. Sekarang yakin dia memiliki situasi di tangan. Dia menawari saya minum. Benar-benar selesai, katanya. Kemudian dia mengatakan bahwa tidak hanya Mujib tetapi saya juga dianggap sebagai agitator. Saya juga berkhotbah menentang persatuan Pakistan. Saya selalu di bawah tekanan untuk menangkap Anda. Putu saya sangat marah sehingga saya kehilangan kendali. Sanksi kekerasan berdiri di belakang media perintah pribadi dan peraturan darurat militer. Sanksi atas persetujuan rakyat berdiri di belakang hierarki undang-undang. Dalam satu situasi, populasi diatur ke dalam persetujuan. Di sisi lain, penduduk secara sukarela membuat kontrak dengan parlemen. Sebagai penutup, tragedi 25 Maret 1969 mengejutkan saya. Yahya Khan bahkan membodohiku. Mujib Rahman gila. Dan mereka semua gila, termasuk pers, yang mengulangi setelah dia 3 juta mati, 3 juta mati orang India telah mengeluarkan angka 1 juta. Dia datang dan menggandakannya. Kemudian 3 kali lipat. Ini adalah karakteristik pria itu, dia melakukan hal yang sama untuk badai. Yahya Khan tidak tertarik pada pemerintahan negara, dia tertarik pada kekuasaan untuk kepentingannya sendiri dan tidak ada yang lain. Gas air mata, peluru karet, dan saya akan menangkap semua pemimpin. Hanya pemabuk menjijikan seperti mantan Presiden Yahya Khan yang bisa menodai dirinya sendiri dengan operasi yang dilakukan begitu buruk dan berdarah-darah. Saya tidak akan membiarkan diri saya diintimidasi oleh Yahya Khan. Metodenya telah membawa kami ke bencana. Hal yang sama berlaku untuk para pengungsi. Nyonya Indira Gandhi mengatakan 10 juta.
Jelas dia memulai dengan angka itu untuk melegalkan serangannya dan menyerang Pakistan Timur. Tetapi ketika kami mengundang PBB untuk memeriksa, orang-orang India menentang. Mengapa mereka menentang? Jika angkanya tepat, mereka seharusnya tidak takut diverifikasi.